Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nur dari Podemitis Indonesia. Kita melanjutkan video kemarin, yaitu tentang sugesti tidak langsung, ya, atau kita ngeriksonian, teman-teman, yaitu kita melakukan teknik-teknik yang dilakukan oleh Milton Hayden Erickson, ya. Beliau adalah seorang praktisi hipnosis yang sangat luar biasa, aliran timur. Artinya dahulu di Amerika ini terbagi menjadi dua, atau hipnosis aliran barat yang menggunakan direct sugesti, perintah langsung, sugesti langsung. Sedangkan kalau aliran timur yang diprakarsai oleh Milton Hayden Erickson tadi menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel, ya, sugesti tidak langsung. Bahkan saya pribadi lebih sering menggunakan metode Ericksonian ini untuk membantu orang ketika melakukan prosesi hipnoterapi. Saya akan berikan contohnya di video ini buat Anda, nanti Anda bisa mempraktekkan apa yang saya ajarkan. Yang kedua, pahami dan sadari bahwa ketika Anda menggunakan metode sugesti tidak langsung atau hipnotis halus atau terselubung, kafat ini, yang dinamakan terselubung, kafat atau halus ini adalah kita memberikan sugesti samar. Jadi bukan kita memberikan perintah kepada klien kita, tapi lebih kepada kita memberikan pesan-pesan tersembunyi. Nah, tidak kentara. Nah, itulah tujuan dari ketika Anda paham dan nanti bisa mengembangkan sendiri, ya, metode ini. Oke teman-teman, kita akan bahas satu persatu. Sebelum saya melanjutkan, seperti biasa, buat Anda para pengopi ulung di manapun Anda berada, oke, saya ajak Anda ngopi terlebih dahulu teman-teman, ngopi tanpa gula, ya. Alhamdulillah. Saya ambil udut, ya teman-teman, biar lebih santai. Nah, kemarin kita sudah bahas 7 pilar tentang hipnotis halus, 7 pilar tentang metode Ericksonian ini, teman-teman. Yang perlu diingat bahwa tidak ada skrip yang baku, ya, berbeda dengan metode hipnotis konvensional atau tradisional, ya, yang saya hitung dari 1 sampai 10 begitu ya. Dan ini sebenarnya kalau metode Ericksonian ini lebih fleksibel. Jadi kita diberikan kebebasan, kita diberikan ruang yang sangat luas sekali untuk mengeksplorasi alam bawah sadar klien kita. Dan klien sendiri juga diberikan kebebasan. Kita hanya memberikan semacam peta di pikirannya, Google Map di pikirannya, ya, supaya dia melakukan perjalanannya sendiri menuju ke sana. Kita akan berikan contohnya sesuai pengalaman. Jadi metode hipnotis halus, kafat hipnosis ini beragam cara, ya, sangat banyak sekali. Oke, tetapi yang diutamakan adalah sugestinya tidak langsung, ya. Utamanya itu teman-teman, sugesti tidak langsung. Semisal saya pernah menerapi seorang pasien, kemudian saya tanya sakitnya apa, ya. Oke, kemudian singkat cerita, pelan-pelan saya masukkan ke alam bawah sadarnya, gitu. Kemudian saya bertanya di sana, menurut kamu obat dari penyakit kamu itu apa, gitu. Kemudian pasien itu menjawab bahwa dia menerangkan obatnya adalah akar dari sebuah pohon, gitu cerita saya. Lantas saya bertanya, kamu bisa menemukan akar dari pohon yang kamu maksud itu di mana? Di hutan sebelah mana? Nah, singkat cerita, saya ajak pasien ini untuk melakukan perjalanan di alam bawah sadarnya untuk menemukan akar dari pohon yang dia maksud untuk membantu menyembuhkan penyakitnya. Lantas saya tanya, kemudian setelah Anda ketemu akar pohon ini, bagaimana cara menggunakan untuk mengobati sakit Anda? Gitu. Pasien tersebut menjawab bahwa dengan cara direbus,
ya, diminum 3 kali dalam kondisi hangat. Oke. Dan singkat cerita, pasien tersebut saya kembalikan lagi ke dalam kondisi normal, sadar. Saya tanya, kamu sudah tahu cara untuk mengobati penyakitmu ini? Tahu mas, gimana caranya? Pakai akar ini mas. Terus diapakan? Direbus, diminum 3 kali, dan ya itu dilakukan gitu loh. Akhirnya pasien tersebut melakukan dan sembuh. Nah, ini contoh dari kita ini memberikan kebebasan kepada pasien kita untuk mengeksplorasi alam bawah sadarnya. Bukan saya yang memberikan sugesti, memberikan arahan perintah-perintah, tidak, tetapi saya hanya membantu menemukan apa yang sebenarnya dia inginkan. Karena sebenarnya yang paling tahu, paling mengerti, paling memahami diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kita ini yang paling tahu apa yang kita mau, kita ini paling tahu apa yang kita inginkan. Cuma bedanya beberapa orang kesulitan untuk menemukan tersebut. Nah, tugas saya sebagai seorang penghipnotis atau penghipnoterapi ini menuntun alam bawah sadar pasien untuk menemukan yang sebenarnya dia inginkan, dia maui, gitu ya. Tentu saja banyak sekali metode-metode yang lain, semisal dengan sebuah metafora, sebuah dongeng, sebuah cerita, storytelling. Dan jika Anda mau berlatih untuk mengemasnya, Anda sangat mudah sekali untuk menghipnotis orang lain, ya, karena dengan metode ini tentu sangat sulit sekali ditolak oleh alam bawah sadar, ya, dibandingkan metode pendekatan yang konvensional atau tradisional. Ya, semisal orang disuruh tidur gitu kan. Ada beberapa yang tipe sugestif sangat mudah, tetapi buat orang yang kategori lambat trans ini tentu sangat sulit dilakukan hal seperti itu. Solusinya ya Anda harus menggunakan yang lebih comfort, lebih tersembunyi, lebih tidak kentara gitu teman-teman. Dan kalau Anda mengerti, itu adalah sebenarnya teknik favorit saya dari zaman dahulu kala ketika menghipnotis dimanapun. Bahkan saya menghipnotis orang-orang yang dikatakan lanjut usia, ya, khususnya orang Jawa ini yang sulit berbahasa Indonesia, masih menggunakan bahasa Jawa, tentu akan kesulitan bila dilakukan proses konvensional. Oke, karena daya tangkap beliau berbeda dengan kita-kita. Maka saya melakukan pendekatan yang sesuai dengan belief beliau, ya, yang sudah sepuh-sepuh ini. Saya gunakan bahasa Jawa yang halus, ya, untuk menghipnotisnya. Dan tentu dengan mengambil story atau cerita-cerita leluhur-leluhur kita dahulu, saya masukkan cerita tersebut ke alam bawah sadar beliau, dan alhasil ya beliau masuk kondisi trans, ya, dan tujuan kita tercapai. Jadi buat Anda sekalian, para penonton yang ada di YouTube, di TikTok, atau di Snack, atau di Facebook barangkali, jika Anda ingin menjadi seorang ahli hipnotis, jangan membatasi kemampuan diri Anda hanya dengan teknik, ya. Karena teknik itu hanya sebagai alat bantu, bukan alat utama. Teknik itu hanya perangkat, ya, bukan Anda. Anda adalah Anda, alat adalah alat. Gitu saja. Sekali lagi buat Anda yang ingin menjadi seorang ahli, seorang maestro yang benar-benar mempunyai kelebihan yang dahsyat, luar biasa, menjadi ahlinya ahli penghipnotis, nah, teman-teman bisa hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video. Ataupun buat Anda yang ingin mendalami hipnotis, bisa beli ebook saya, ebook Kitab Mahir Hipnotis, yang tentu saja isinya sangat luar biasa dahsyat, super keren gitu ya. Terima kasih. See you next time. Bye bye.